Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril, pembuatan sediaan salep mata. Tujuan dari praktikum ini yakni dapat membuat sediaan salep mata dan mengerti cara pengujian atau evaluasi sediaan salep mata. Kemudian, mampu memahami pengaruh bahan aktif dan eksipien dalam penentuan metode sterilisasi yang digunakan untuk formulasi steril. Menurut Ditjen POM 1979, salep adalah suatu sediaan topikal yang berbentuk setengah padat berupa massa lunak yang digunakan untuk pemakaian luar. Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang cocok, di mana pembuatan salep mata dilakukan dengan menambahkan bahan obat sebagai larutan steril atau serbuk steril yang termikronisasi dalam dasar salep steril, yang akhirnya dimasukkan secara aseptis dalam tub steril salep yang kemudian disterilkan dengan cara yang cocok. Menurut Lukas 2006, obat salep mata harus steril, berisi zat antimikrobial preservatif, antioksidan, dan stabilizer. Menurut USP 2005, salep berisi klorobutanol sebagai antimikrobial dan perlu bebas bahan partikel yang dapat mengiritasi dan membahayakan jaringan mata. Menurut Goswin 2009, salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Bila bahan tertentu yang digunakan dalam formulasi salep mata tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memenuhi syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik. Salep mata mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang masuk dengan tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu aplikasi penggunaan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau formulanya sendiri sudah bersifat bakteriostatik. Menurut Ansel 1989, dasar salep pilihan untuk salep mata harus tidak mengiritasi mata dan harus memungkinkan difusi bahan obat ke seluruh mata yang dibasahi karena sekresi cairan mata. Dasar salep mata yang digunakan juga harus bertitik lebur yang mendekati suhu tubuh. Dalam beberapa hal, campuran dari petrolatum dan cairan petrolatum atau minyak mineral dimanfaatkan sebagai salep mata. Kadang-kadang, zat yang bercampur dengan air seperti lanolin ditambahkan ke dalamnya. Hal ini memungkinkan air dan obat yang tidak larut dalam air bertahan selama sistem penyampaian. Menurut Anif 2000, semua bahan yang dipakai untuk salep mata harus halus, terutama untuk mata yang terluka. Haruslah juga steril. Syarat salep mata tidak boleh mengandung bagian-bagian kasar. Dasar salep mata tidak boleh merangsang mata dan harus memberi kemungkinan obat tersebar dengan perantaraan air mata. Obat harus tetap berkhasiat selama penyimpanan. Salep mata harus steril dan disimpan dalam tub yang steril. Prosedur kerja pembuatan sediaan salep mata yang pertama, sterilisasi semua alat terlebih dahulu, ditimbang bahan sesuai dengan yang diperlukan, dimasukkan vaselin album dan parafin cair pada cawan porselen, kemudian dilebur di dalam oven dengan suhu 75 derajat Celcius, dimasukkan oksitetrasiklin dan vitamin E, aduk hingga homogen. Dicampurkan basis salep dengan oksitetrasiklin dan vitamin E, aduk hingga homogen selama 20 menit, kemudian dimasukkan isi salep ke dalam tub dan beri etiket serta pengemas. Adapun beberapa evaluasi sediaan salep mata, yang pertama yaitu uji organoleptis. Persiapkan sediaan salep yang telah diproses akhir, diamati warnanya secara visual, diciumi aroma atau bau sediaan, diamati bentuk dari sediaan. Yang kedua yaitu uji homogenitas partikel. Sediaan salep diambil bagian atasnya, tengah dan bawah, kemudian diletakkan pada pot kaca, ratakan, diraba dan diamati sediaan. Yang ketiga yaitu uji pH. 0,5 gram salep dimasukkan dalam beker gelas, ditambah dengan aquades, kemudian ditentukan pH dalam waktu 1 menit menggunakan kertas pH. Dicatat pH yang sesuai dengan pH kulit.
yaitu sekitar 3-7. Uji kebocoran pengemas. Aquades yang volumenya telah dicetak dimasukkan ke dalam bejana, kemudian ditambahkan metilen blue 1% dari aquades yang digunakan, dicelupkan sediaan ke dalam larutan metilen blue tadi, diamkan 30 menit, diamati ada tidaknya perubahan warna kebiruan pada sediaan. Yang kelima, uji sterilitas. Sampel dilakukan pengujian dengan teknik inokulasi langsung pada media, dimasukkan sampel ke dalam media, kemudian ditambahkan sejumlah kecil inokulum mikroba yang tidak lebih dari sama dengan 100 koloni ke dalam media, diinkubasi selama 5 hari yang sebelumnya telah dilakukan filtrasi sebagai kontrol positif, diamati ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Yang keenam yakni uji bobot minimum. Siapkan 10 wadah salep, hilangkan etiket yang dapat mempengaruhi isi saat dikeluarkan, dilakukan pembersihan dan dikeringkan dengan cara sesuai dan ditimbang satu persatu, dikeluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah, ujung wadah dipotong, dilakukan dengan hati-hati lalu dikeringkan. Lakukan pengeringan dan penimbangan kembali masing-masing wadah kosong serta bagiannya. Dicatat hasil penimbangan dari 10 wadah, hasil tidak boleh kurang dari yang tertera di etiket. Yang ketujuh, uji kuantitatif. Sebanyak 0,5 mg oksitetrasiklin ditambahkan dengan 2 mili asam sulfat pekat, kemudian akan membentuk warna merah keunguan. Yang kedelapan yakni uji kuantitatif. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter, kemudian larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Direkam kromatografi dan ukur puncak utamanya, dihitung dan catat mikrogram jumlah oksitetrasiklin. Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril kali ini mengenai pembuatan sediaan salep mata menggunakan zat aktif oksitetrasiklin hidroklorida. Eksipien-eksipien yang digunakan berupa vitamin E, liquid farapin, dan white soft farapin. Metode sterilisasi dalam pembuatan salep mata menggunakan metode sterilisasi awal dan bukan menggunakan metode sterilisasi akhir. Metode sterilisasi akhir dapat menyebabkan perubahan pada sediaan seperti warna sediaan, sifat fisikokimia sediaan, stabilitas, dan mempengaruhi efek terapeutik dari sediaan obat. Tetrasiklin atau oksitetrasiklin hidroklorida mempunyai fungsi untuk menghambat sintesis protein, di mana tetrasiklin bertugas untuk mencegah pengikatan amino asil rantai polipeptida. Proses ini bersifat bakteriostatik, yang mana tetrasiklin dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Tetrasiklin sendiri termasuk ke dalam antibiotik golongan aminoglikosida. Penggunaan salep mata digunakan pada bagian kelopak mata, bukan bagian dalam mata, karena penggunaan pada bagian dalam mata dapat menyebabkan iritasi pada mata dan menyebabkan mata berair dan menyebabkan mata merah. Untuk uji kontrol kualitas sediaan salep mata berfungsi untuk menjamin kualitas sediaan dari obat salep mata. Uji kontrol kualitas untuk sediaan salep mata sendiri terdiri dari 8, yaitu uji organolektif, uji homogenitas, uji kebocoran, uji bobot minimum, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, dan uji pH. Kesimpulan dari praktikum farmasi steril kali ini dalam pembuatan salep mata, yang pertama, formulasi sediaan salep mata harus mempertimbangkan pH, sterilisasi, bahan antimikroba, dan pengemas yang baik. Evaluasi sediaan meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji bobot, minimum, uji kebocoran pengemas, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, dan yang terakhir uji pH. Yang ketiga, metode sterilisasi sediaan salep mata oksisal berupa metode panas uap. Yang keempat, bahan-bahan eksipien yang digunakan yang ditambahkan dalam proses formulasi dapat mungkin diminimalkan untuk mencegahnya timbulnya hipertonisitas. Kemudian, homogenitas sangat penting pada sediaan salep mata agar pada saat salep diaplikasikan itu tidak menggumpal.